Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Ayu Melasari. Aku udah lama banget nggak bikin video YouTube, dan hari ini aku bakal ngasih tips buat kalian, khususnya mahasiswa baru yang pengen ngembangin diri kalian supaya menjadi mahasiswa yang produktif selain untuk berkuliah, tetapi juga produktif di berbagai organisasi. Cus, tonton video aku sampai habis. Dan bagi kalian yang belum like, comment, dan subscribe channel YouTube aku, jangan lupa subscribe ya, supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku bakal kasih tips buat kalian mahasiswa baru ataupun yang udah jadi mahasiswa semester misalkan semester 4, 5, ataupun kalian yang masih SMK untuk nanti persiapan ketika udah masuk di perguruan tinggi. Aku bakal kasih tips gimana caranya supaya jadi mahasiswa yang aktif selain dalam kegiatan perkuliahan ataupun dalam kegiatan organisasi. Nah, jadi yang pertama itu kita harus tahu dulu apa definisi dari mahasiswa aktif. Kalau menurut aku, mahasiswa aktif itu adalah mahasiswa yang bisa mengimbangi antara perkuliahan, itu ada tugas, lalu juga ada misalkan prestasi-prestasi gitu, pokoknya yang berhubungan dengan tugas-tugas dan juga waktu organisasi. Karena menurut aku hanya kuliah saja itu menurut aku kurang ya, karena justru di dalam dunia kampus itu kita perlu banget yang namanya relasi. Nah, relasi itu didapatkan ketika kita berorganisasi. Itu pandangan orang beda-beda sih, cuman kalau misalkan dari aku, jadi antara perkuliahan dan juga organisasi ini adalah suatu kesatuan yang memang memiliki kesinambungan tersendiri. Jadi mahasiswa aktif, kalau misalkan dari perspektif diri aku sendiri, dia itu memiliki suatu istilahnya seperti bisa membagi waktu, terus juga punya pencapaian-pencapaian tertentu di mana ketika orang lain itu belum start, jadi kita sudah start duluan gitu. Nanti bakal aku jelasin tips-tipsnya selanjutnya. Nah, mungkin dari kalian juga masih bingung gitu ya, gimana sih caranya jadi mahasiswa yang aktif, apalagi kalau misalkan masih semester awal gitu. Jadi milih kuliah dulu yang fokusnya sama tugas, atau langsung terjun ke dunia organisasi yang memang kita itu belum mengenal lingkungan kampus karena memang masih semester awal. Oke, aku kasih tahu ya. Jadi yang pertama itu, kan kalau misalkan mahasiswa baru masih istilahnya dibilang ambisius, sangat ambisius ya, karena aku sendiri juga merasakan seperti itu. Ya namanya juga mahasiswa baru, pasti kan lagi semangat-semangatnya dalam mengejar prestasi, mengejar pencapaian-pencapaian tertentu di dalam perkuliahan gitu. Tapi itu nggak apa-apa, itu bagus banget, itu harus dipertahankan. Tetapi seiring berjalannya waktu, harus dipikirin juga nih, kalau misalkan kita hanya mengandalkan IPK saja tanpa adanya soft skill dan juga hard skill yang kita itu asah di dalam organisasi, itu menurut aku dunia perkuliahan itu sangat kurang. Jadi harus diseimbangi antara perkuliahan dan juga organisasi. Nah, tipsnya itu kalian harus lihat dulu organisasi yang memang cocok di diri kalian. Misalkan kalian itu di tiap kampus itu kan memang beda-beda ya organisasinya ya. Ada yang berhubungan sama kayak kepenulisan, misalkan ada kayak kalau misalkan di kampus aku itu ada kelompok peneliti muda atau biasanya disingkat dengan KPM. Tapi kebanyakan untuk mahasiswa sendiri itu gabungnya itu di badan eksekutif mahasiswa ya, di tingkat program studi ataupun fakultas atau bahkan universitas. Tapi kadang disesuaikan lagi dengan keinginan kalian itu masuk di organisasi apa. Nah, setelah itu kalau misalkan masih di semester awal, kalian itu fokus untuk lihat passion dan juga bakat dari diri kalian itu sendiri. Kalau misalkan kalian itu
sangat menyukai di bidang alam, kalian bisa ikut organisasi yang berhubungan dengan alam. Kalau misalkan kalian suka dengan kepemimpinan, ya kalian bisa ikut di badan eksekutif mahasiswa kayak gitu. Nah, untuk perkuliahannya sendiri, kalau misalkan masih semester awal, itu kan kita belum mengetahui ya yang namanya sifat-sifat dosen, terus juga cara belajar di lingkungan kampus, itu harus diperhatiin juga. Dan memang kalau misalkan menjadi mahasiswa itu kan, aku juga kurang tahu sih di tiap kampus itu ada atau enggak. Tapi kalau di kampus aku, itu ada yang namanya pemilihan mahasiswa berprestasi. Nah, untuk pemilihan mahasiswa berprestasi ini, itu bisa menjadi pencapaian atau list pencapaian tersendiri ketika kalian menjadi mahasiswa baru. Jadi tujuannya itu untuk bikin kalian tuh tambah semangat belajar, terus ikut organisasi kayak gitu. Selanjutnya itu kalian harus tahu nih, kalau misalkan pola belajar kalian itu kayak gimana sih. Kayak misalkan suka mendengarkan musik atau lebih suka kalian baca buku sendiri, terus kalian bisa memahami materi-materi tersebut, materi perkuliahan. Itu kalian bisa, maksudnya seiring berjalannya waktu pasti kalian tahu sendiri gitu kalau kalian itu tipe orang yang suka pembelajarannya itu seperti apa. Itu juga penting banget, karena ketika menjadi mahasiswa yang aktif baik di organisasi maupun di perkuliahan, itu memang harus membutuhkan waktu yang seimbang. Jadi antara istirahat, perkuliahan, dan juga organisasi itu harus memiliki waktu yang memang tidak berat sebelah, supaya nanti untuk diri sendiri juga tidak berpengaruh sama kesehatan. Karena kan ada beberapa mahasiswa yang memang dalam misalkan di organisasi itu fokusnya di organisasi saja, kalau misalkan di perkuliahan fokusnya di perkuliahan saja kayak gitu. Jadi antara kedua tersebut jadi harus disesuaikan dengan hak dan juga kewajibannya masing-masing kayak gitu. Nah, buat kalian yang misalkan masih semester awal atau mahasiswa baru, itu kalian harus fokus dulu. Yang pertama itu untuk mengetahui organisasi apa yang bakal kalian ikuti. Nggak perlu banyak-banyak organisasi, menurut aku cukup 2 ataupun pokoknya tergantung dari kemampuan masing-masing, balik lagi ke diri kalian. Pokoknya jangan sampai memaksakan diri, karena buat apa kita itu ikut banyak organisasi, tapi kalau misalkan dari diri kita sendiri kita itu belum bisa membagi waktu ataupun tugas-tugas kita itu banyak yang terbengkalai, itu menurut aku gak disarankan. Karena lebih baik ikut 1 ataupun 2 organisasi, tapi antara kegiatan organisasi ataupun tugas-tugas perkuliahan itu kalian bisa menyeimbangi. Menurut aku kayak gitu sih, jadi itu lebih efisien dan juga lebih efektif juga. Nah, selanjutnya itu yang gak kalah pentingnya, kalian harus ngebuat pencapaian-pencapaian baik jangka panjang, jangka pendek, ataupun jangka menengah. Aku sendiri ngebuat jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang di buku catatan gitu, buku catatan di luar, maksudnya di luar catatan-catatan kampus. Dan memang itu pas aku lihat lagi, ternyata dari yang aku tulis itu bisa aku wujudkan gitu. Jadi dari yang kita tulis ternyata itu bisa ngubah mindset kita sendiri, supaya nantinya kita tuh terpikir, oh iya, aku kan dulu pernah nulis pengen jadi ini gitu. Contoh saja nih, misalkan di pencapaian aku yang list di pencapaian yang tingkat menengah itu ya, kalau nggak salah aku menulis ingin menjadi mahasiswa berprestasi di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Dan alhamdulillahnya tahun ini aku menjadi mawapres juga gitu. Itu berkat dari yang aku tulis, itu aku nulisnya waktu masih jadi mahasiswa baru.
di UNJ. Dan juga itu masih semester awal, karena waktu itu juga ikut PKKMB, jadi disuruh nulis kayak list-list yang kalian pengen tuh apa aja sih gitu. Terus akhirnya aku ikutin, ya udah aku tulis dia tuh aku pengen jadi apa kayak gitu. Nah itu juga penting banget teman-teman, pokoknya kalian tulis aja gitu. Misalkan pencapaian pendeknya pengen jadi pemateri, atau misalkan pengen nulis buku, itu terserah kalian. Pokoknya harus menulis apapun yang pengen kalian wujudkan, karena nggak terasa pasti nanti mindset kita tuh akan berubah. Seiring dengan berjalannya waktu, nanti pasti akan kepikiran, oh iya, ternyata aku tuh nulis ini. Kalau misalkan aku cuma nulis dan nggak ada pergerakan sama sekali dari aku, itu nggak bakal terwujud kayak gitu. Nah, selanjutnya, menurut aku dalam menggapai mimpi-mimpi kita itu harus yakin. Karena percuma saja kalau misalkan kita itu pengen jadi orang yang sukses, pengen jadi mahasiswa yang aktif, mahasiswa yang berprestasi, tapi kalau misalkan dari dalam diri kita sendiri itu kita nggak ada keinginan untuk maju. Tenang aja teman-teman. Atau misalkan kalian berasal dari keluarga yang memang keterbatasan ekonomi, itu jangan jadikan itu sebagai suatu penghambat, tapi jadikan itu sebagai penyemangat tersendiri di dalam hidup. Karena kan kalau misalkan dalam perkuliahan itu banyak sekali beasiswa-beasiswa yang bisa kalian cari atau bisa kalian apply sendiri gitu. Nah nantinya itu akan membantu teman-teman semuanya kalau misalkan kalian pengen mimpi-mimpi itu tercapai. Jadi untuk menjadi mahasiswa yang aktif itu memang diperlukan beberapa hal yang harus kalian wujudkan. Karena kalau misalkan yang lain itu cuma sebagai pendukung atau support saja, tapi kalau misalkan dari diri kalian itu kurang maju atau kurang bergerak, itu sama aja nggak berjalan, maksudnya berjalan cepat gitu. Tapi balik lagi ke diri kalian sendiri, karena kan keaktifan seseorang itu beda-beda ya. Kita nggak bisa menyamaratakan antara sukses yang satu, orang yang satu dengan yang lain, karena kan balik lagi ke diri orang itu sendiri. Selanjutnya adalah jadikan orang lain itu sebagai penyemangat. Jangan jadikan orang lain itu sebagai saingan kita. Karena kalau misalkan kita di dalam perkuliahan, kita melihat orang lain itu sukses, terus kita mikir, oh dia tuh saingan gue loh, kok dia bisa kayak gini ya, kok gue enggak. Itu jangan kayak gitu. Itu nanti hanya akan membuat diri kita itu kurang suka sama orang itu. Tapi yang harus kita lakukan adalah lihatlah diri kita sendiri. Misalkan pencapaian-pencapaian kita itu seperti apa. Nah, kita lihat tuh, oh pencapaian diri sendiri udah sampai di sini, sedangkan orang yang tadi itu sudah sampai di sini, gitu kan? Itu nanti akan jadi penilaian tersendiri bagi kita, supaya nantinya kita itu terus semangat untuk mengembangkan skill-skill yang kita miliki, atau misalkan supaya kita itu gairah semangatnya itu menjadi tambah besar gitu. Dan jangan pernah untuk menyamakan kemampuan diri sendiri dengan kemampuan orang lain, karena setiap orang itu punya kemampuannya masing-masing. Ada orang yang memang mahir sekali di bidang public speaking, ada juga yang orangnya itu introvert, tapi dia punya pencapaian di bidang kepenulisan, kayak misalkan esai ataupun karya tulis ilmiah. Nah itu kita nggak boleh nyamain, karena kalau misalnya kita nyamain, kita sama aja kayak kemampuan kita tuh bukan termasuk kemampuan dia juga loh. Nah itu makanya penting banget buat kita itu nyari kemampuan yang ada di dalam diri kita sendiri. Kayak misalkan kalian itu punya prestasi, misalkan suka bahasa Inggris, kalian bisa ikut conference internasional yang misalkan diadain sama International Model United Nations, terus juga Global Millennium Moon, itu banyak banget. Pokoknya jangan jadiin orang lain itu sebagai tolak ukur dari kesuksesan kita. Karena sampai kapanpun kalau misalkan kita melihat orang lain seperti itu bakalan jadi kita tuh kurang suka sama orang itu. Tapi yang paling terpenting adalah
lihatlah diri kita, pencapaian-pencapaian kita yang terdahulu. Sudah sampai mana pencapaian kita? Nah, itu baru yang terbenar. Jadi kayak gitu supaya nantinya kita itu semakin semangat untuk mengembangkan diri kita sendiri. Nah, yang terakhir nih teman-teman, buat kalian yang memang suka begadang, kalau misalkan udah ikut organisasi itu dikurang-kurangin begadangnya, karena antara perkuliahan sama organisasi itu kan waktunya hampir berdekatan, tapi tergantung organisasinya juga sih kayak apa gitu. Tapi kalau misalkan, tapi ini balik lagi ke orang masing-masing ya. Kalau misalkan kalian itu suka begadang nggak apa-apa, tapi aku saranin kalau misalkan masih kaget untuk begadang, itu hindari begadang, karena nantinya kalau sering begadang itu bakalan berpengaruh ke perkuliahan. Kayak misalkan pas lagi presentasi atau ngerjain tugas, itu nanti jadi nggak fokus. Lebih baik istirahat yang cukup, dan juga bagi-bagi tugas antara perkuliahan dan juga organisasi, jangan sampai berat sebelah. Nah, buat teman-teman yang udah ikut organisasi, kalian penting banget nih untuk cari mentor terbaik kalian, supaya nanti ketika kalian ikut perlombaan atau misalkan ikut ajang-ajang pemilihan mawapres, itu kalian bisa konsul bareng mentor kalian. Karena aku sendiri udah ngerasain kalau misalkan kita punya mentor, itu kita enak gitu. Kayak misalkan untuk konsultasi tentang karya tulis ilmiah atau belajar public speaking, terus juga bahasa Inggris. Kalau udah punya mentor, apalagi yang ahli di bidangnya, itu biasanya di setiap organisasi pasti ada aja mentor-mentor yang udah ahli gitu di bidangnya masing-masing. Nah, itu kalian cobalah untuk berkomunikasi dengan orang-orang tersebut supaya nantinya kalian juga ikut untuk mengembangkan ilmu-ilmu kalian. Kalau misalkan kalian juga bingung, itu kalian bisa tanya-tanya ke orang itu. Jadi memperluas relasi. Selain ikut organisasi, kalian juga harus mencari mentor supaya nantinya akan mengajarkan kalian hal-hal yang kalian itu belum tahu atau masih kalian bingungkan, kayak gitu. Ada lagi nih yang gak kalah penting, itu kalian kalau misalkan udah selesai perkuliahan, kalian harus review dan juga belajar mandiri. Tapi ini tergantung juga sama tipe-tipe belajar kalian itu kayak apa. Kalau kalian sukanya mendengarkan dosen menjelaskan materi perkuliahan tertentu dan kalian langsung menangkap isi dari materi tersebut, itu nggak apa-apa. Tapi bagi kalian yang memang membutuhkan waktu sendiri untuk belajar, itu aku saranin banget buat review dan juga buatlah catatan-catatan kecil di dalam notebook kalian supaya nanti ketika ujian tengah semester atau ujian akhir semester, kalian itu langsung bisa menjawabnya itu dengan baik dan dengan maksimal gitu. Karena kan kalau misalkan kita itu udah mencatat dari materi-materi yang udah dijelasin dosen di buku kita, itu akan memudahkan kita dalam belajar lagi. Udah mendekati ujian, itu bakal ngebantu banget. Dan gak kalah pentingnya juga, siapa sih yang gak pengen punya IPK tinggi? Tapi jangan jadikan IPK tinggi itu sebagai hal yang dinomor satukan ya, karena masih banyak faktor-faktor lain yang harus kalian kembangkan, seperti soft skill dan juga hard skill yang memang dibutuhkan banget di dalam dunia kerja nantinya. Oke teman-teman, itu tips dari aku kalau misalkan kalian pengen jadi mahasiswa yang aktif. Tapi aku juga punya saran, kalau kalian udah jadi mahasiswa yang aktif, kalian gak boleh menjadi mahasiswa yang egois ataupun menjadi mahasiswa yang merendahkan mahasiswa yang lain. Karena setiap mahasiswa itu punya kemampuannya masing-masing, tidak boleh disamaratakan. Atau kalian saking aktifnya misalkan dalam suatu presentasi, kalian nggak mau nih orang lain itu aktif juga, itu juga nggak boleh. Karena kita tuh harus sama-sama berbagi ilmu sama teman. Karena sejatinya ilmu yang kita miliki, kalau misalkan kita itu share ke orang lain, itu ilmu kita akan bertambah
Dan memang harus seperti itu supaya nantinya kita itu, ilmu yang kita miliki itu bermanfaat dan menjadi ladang pahala untuk kita sendiri. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, itu aja tips dan trik dari aku kalau misalkan kalian pengen jadi mahasiswa yang aktif. Selain aktif di perkuliahan, tapi juga di organisasi, bahkan bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi di kampus kalian. Kalau kalian punya ide konten-konten yang pengen kalian bahas bareng aku, kalian boleh banget komen di bawah biar aku bikin video apa lagi seputar perkuliahan ataupun mahasiswa baru. Bebas, kalian boleh komen di bawah atau hubungi aku di Instagram buat kalian yang mau nanya-nanya ke aku seputar SNMPTN atau misalkan seputar bidik misi, karena aku juga menjadi mahasiswa penerima bidik misi. Kalian boleh banget tanya-tanya ke aku di Instagram ataupun komen di bawah ini ya. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. I gave you my heart.